Jump. Jawabannya belum terjawab, nanti ditanyakan lagi di waktu yang berikut. Begitu aja. Ya, bab kematian ini singkat aja lah. Kematian Yesus itu siapa yang mencabut nyawa? Tatkala di kitabmu itu dituliskan iblis yang berkuasa atas nyawa itu, apa dia sudah aktif tatkala seseorang melakukan dosa maka iblis langsung mencabut nyawa atas kuasa Tuhan begitu, atau bagaimana kok bisa sampai Yesus mati di tangan iblis itu? Oke, ada 3 pertanyaan bro ya. Yang pertama dari pertama. dari saya. Dari saya ini begini. Ketika Anda menjawab bahwa Adam menggunakan free will yang dari Tuhan itu tidak pada semestinya. Dia zolim kepada free will yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, berarti Adam memiliki kekuatan yang muncul dari dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan berarti. Itu pertama. Yang kedua, dari Bunda Rahma. Sebenarnya Yesus disalib itu untuk menebus hukum kutuk dari Taurat atau menebus dosa waris dari Adam. Yang kedua. Yang ketiga, Yesus itu dicabut kok bisa oleh iblis gitu loh. Oke, udah ya. Gitu. Oke. Jadi saya jawab yang paling ya. Jadi Yesus nyawanya tidak dicabut oleh iblis, bro. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, aku memberikan nyawaku dan aku berhak mengambilnya. Jadi Yesus ya, rohnya keluar dari tubuhnya, tidak ada yang mengambilnya, bro. Tidak ada manusia yang berkuasa mengambil nyawanya. Lalu Ibu Rahma, apakah Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat? Ya, kan saya sudah jelaskan dari tadi. Pindahkan saya di layar, bro, layar besar. Oke. Jadi gini ya kawan-kawan, harus paham Bisa-bisanya keluar sendiri rohnya. Gile. Lah ini di Ibrani dituliskan loh. Kok bisa-bisanya keluar sendiri rohnya? Nggak masuk akal sih. Ya sudah, lanjutkan. Oke ya. Nah, kita baca ayatnya yang tadi menempatkan Taman Eden 17. Nah, ini. Jadi sekalian dengan Bro Wafi ya. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas itu bukan seperti ketetapan. Adam, kamu tidak akan mampu memakan buah pohon itu karena saya sudah memagarinya. Atau Adam, kamu tidak akan bisa memakan buah pohon itu. Ya, beda. Ini aturan, bro. Kan saya sudah kasih contoh tadi tentang Allah juga berkata, jangan berzina. Nah, ada kan umat Islam juga berzina. Apakah umat Islam tersebut punya kuasa untuk membatalkan? Kan bukan seperti itu cara memahaminya, kawan. Ya kan? Jangan, itu aturan, peraturan. Jadi jangan kamu memahami aturan itu sebagai suatu ketetapan yang tidak akan mungkin bisa dilanggar. Aturan itu diberikan untuk manusia yang olehnya supaya bisa berpikir, dia menggunakan akalnya. Nah, Tuhan kasih free will. Nah, free will untuk apa? Untuk menelaah aturan tersebut. Nah, tetapi dengan aturan tersebut Tuhan kasih juga konsekuensinya, melanggar aturan ini akibatnya. Jadi pahami apa itu free will. Kalau bro bawa ke dalam takdir, sebenarnya takdir itu di dalam Islam. Contoh ya, saya tidak selesaikan baca tadi hadis. Muhammad bercerita, Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Jadi karena dosa Adam dikeluarkan dari surga. Jadi harus dipahami. Umat Islam kan percaya untuk kembali kepada Allah. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Mas si paling biar. Dia itu bukan orang yang kompeten. Dia nggak kompeten dalam menyampaikan hadis. Kenapa dia menerangkan agamanya membawa hadis? Udah pakai agama dulu aja. Nanti ditanggapi.
kita biar runut gitu loh, biar Biar kita nggak dengar ngantuk, penjelasannya dia selama 5 menit gitu loh. Oke, sudah Lanjut, ya. lanjut. 7 menit saya subsidi buat berarti otaknya masih ada Malikil. 1,5 menit. Oke, santai aja bro. Oke. Jadi kan saya mau menanggapi kawan kita, kawan saya Wafi menuduh di dalam kekristenan sebenarnya itu takdir. Ya, saya sudah menjelaskan free will. Apa itu free will? Tapi dia nggak mengerti. Jadi saya jelaskan dari sudut pandang Islam. Islam itu tidak mengimani free will, tetapi takdir. Nah, Adam membalas, kamu Musa telah Allah pilih dengan risalahnya dan kalimatnya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Jadi di sini Adam itu sudah ditetapkan berdosa oleh Allah sebelum dia diciptakan. Ini pengakuan dari Adam. Kamu Adam menyalahkan aku, kamu Musa menyalahkan aku, akunya Adam atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Jadi urusan yang ditakdirkan atas Adam yaitu berdosa. Nah, di dalam kekristenan Adam berdosa bukan karena ketetapan Tuhan. Bukan. Tuhan membuat aturan. Ya, aturan itu dengan konsekuensinya. Jangan dipahami ketika Adam melanggar aturan ini lalu Tuhan itu tidak maha kuasa. Bukan begitu, bro. Nah, ibaratnya kan saya kasih contoh, jangan berzina. Ada juga manusia yang bisa berzina. Apakah manusia itu punya kuasa membatalkan hukum Tuhan? Bukan begitu pengertiannya. Beda dengan ketetapan. Contoh ya, Tuhan berkata bahwa ketetapannya manusia semua selamat itu hanya dengan nama Yesus. Itu berlaku. Memang tidak ada nama di bawah kolong langit, di atas langit yang olehnya manusia selamat hanya dalam nama Yesus. Itu baru namanya ketetapan, berlaku ya dan amin. Tetapi ini bersifat aturan. Aturan yang diberikan kepada Pak Hadi, Adam. habis waktunya. Ada habis ya. Tunggu ya teman-teman ya, biar saya ngena poinnya ini. Saya biar ngena poinnya sama Bro Herdi ini. Bro, coba jawab dengan singkat bro ya. Yesus kan Anda selalu mengelah dari konsep takdir gitu loh. Anda selalu mengelah dari konsep takdir dan Anda mengatakan itu hanya perintah dari Tuhan seperti itu. Nah, Yesus itu akan mati di salib itu direncanakan apa enggak sama Tuhan, bro? Oke, itu nubuatannya. Nyawa ganti nyawa. Nah. Pakai bahasa yang lain selain nubuatan, direncanakan enggak gitu? Direncanakan, iya nubuatan. Tuhan Nah, itu takdir, bro. Bentar, gini ya, gini. Gini, bentar ya, saya lanjutkan dulu, bentar. Yes, kan saya sering mendengar teman-teman Kristen tuh bilang gini, Yesus itu sudah ditetapkan dulu oleh Tuhan bahwa dia nanti akan menebus dosa orang, dia akan mati di tiang salib untuk menebus dosa semua orang. Itu sudah direncanakan dulu sebelum Yesus lahir. Nah, itu namanya takdir. Takdir itu adalah ketetapan sebelum sesuatu itu terjadi gitu loh. Gitu. Jadi contoh, sekarang seumpamanya kita ditanya, Tuhan tahu nggak bahwa suatu saat Tuhan ini akan menerapkan hukum tidak boleh memakan buah pengetahuan, dan Tuhan itu tahu nggak bahwa nanti manusia yang bernama Adam akan melanggar? Kita pasti akan jawab tahu. Kenapa? Karena mustahil Tuhan tidak akan tahu apa-apa yang akan terjadi. Tuhan semuanya tahu, bro. Makanya definisi takdir, kodok dan kodar, bro ya. Ada kodok, ada kodar. Kodok adalah pengetahuan Allah sebelum segala sesuatu terjadi. Kodar adalah terrealisasinya semua sesuatu itu ketika sudah diciptakan. Anda akan mengatakan sebelum Yesus itu ada menjadi manusia, turun ke muka bumi, disalib, itu sudah direncanakan sama Tuhan bahwa nanti Yesus ini akan begini. Sudah direncanakan, nanti akan dikejar oleh hansip Romawi, nanti akan mati 3 hari, nanti akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Itu kan sudah rencana dari Tuhan. Atau bahasa kalian itu sudah dinubuatkan, bro. Sudah dinubuatkan bahwa nanti akan terjadi seperti itu gitu loh.
Itu namanya takdir. Cuma Anda tetap tidak mau mengakui kalau rencana Tuhan itu disebut takdir karena Anda ingin berbeda dengan Islam. Padahal ya konsepnya, definisinya, ceritanya itu sama-sama rencana Tuhan gitu loh. Takdir itu rencana Tuhan, bro. Gitu loh. Anda tidak bisa lari dari takdir itu. Mungkin sebelum dijawab, siapa ini namanya? Mas Kores, mungkin mau ditambahi. Bentar bro, jangan saya lupa. Gak apa-apa, setelah ini kores sedikit aja. Itu Herdi kan? Masih waktunya Herdi Iya, bukan iya. sih? Iya, sebentar aja ya kores ya, gini. Bro, kalau you mau membawa Yesus itu dengan Adam disamakan takdir, itu beda lagi bro. Jadi Adam itu free will, Yesus itu nubuatan. Ya kalau mau you pahami itu takdir, ketetapan, itu ketetapan Tuhan. Bahwa untuk menyelamatkan manusia yang sudah melawan Tuhan, dia menetapkan bahwa dia yang akan menjadi penebus dengan cara mati, disalib. Gitu bro, jadi jangan kamu generalisir ke Adam. Nggak ada hubungannya dengan Adam kawan. Jadi gini ya, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi tentang Adam, jangan kau tabrakan dengan apa yang terjadi kepada Kristus. Adam itu berdosa bukan karena takdir, karena free will. Harus pahami ya bro, kalau Kristus mati di kayu salib itu ketetapan Tuhan. Kalau you mau pahami, sebentar. Ketetapan itu takdir bukan? Ya ketetapan itu takdir bro. Kristus harus mati di kayu salib supaya manusia. Bentar bro. Iya, Tapi iya. masalahnya, Lanjut. bentar. Masalahnya bro mau mengeneralisir Adam dengan Yesus. Adam itu berdosa karena niatnya, karena keinginannya, karena free will yang dia gunakan, dia salah gunakan. Nah, ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, yang manusia yang tidak bisa selamat karena kuasa perkataan Tuhan, maka Tuhan membuat suatu ketetapan. Dia akan datang sebagai penyelamat. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Itu takdir buat Tuhan, tetapi buat Adam itu free will. Iya. Bentar bro ya. Sebentar. Padahal yang ditebus Yesus itu kan Bentar, kesalahan bro. dari Adam Bro. gitu loh. Berarti semuanya sama-sama ketetapan itu. Bro, Lanjut. Bentar kawanku, gini ya. Jadi bro kan mau menggiring apa yang terjadi kepada Adam dan apa yang terjadi kepada Yesus di atas kayu salib itu sama. Mau digiring kepada takdir. Tidak, Adam itu free will. Ketika Adam berdosa, karena ada kuasa, ada perkataan Tuhan, pasti engkau mati. Ini Tuhan yang berkata. Jadi perkataan Tuhan itu ya dan amin, punya kuasa. Lalu bagaimana manusia ini bisa selamat? Karena manusia tidak punya kemampuan meluputkan diri dari kuasa perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu kuasa ya dan amin. Caranya seperti apa kalau manusia tidak bisa luput? Tadi kan sudah saya bacakan di Mazmur 49 ayat 7 dan 8 bahwa mustahil. Karena memang tidak mungkin manusia mampu menyelamatkan dirinya. Karena Tuhan itu berkuasa. Perkataannya itu kuasa. Lalu dengan cara apa? Dia membuat ketetapan yang kamu pahami adalah takdir untuk supaya manusia itu selamat. Tuhan datang sebagai penebus. Tuhan yang menggantikan manusia yang mati ini supaya manusia ini tidak binasa. Itu bro maksudnya. Jadi bro jangan menggiring free will yang diberikan kepada Adam. Itu sama seperti ketetapan Tuhan yang ingin menyelamatkan Adam yang sudah mati. Yang sudah ditetapkan menjadi mati. Jangan digiring ke arah itu bro. Paham? Nah tapi bedakan dengan apa yang terjadi di dalam Quran. Adam itu, bentar ya, saya bukakan lagi. Hilang tadi hadisnya ya. Adam itu berdosa bukan karena free will. Adam berdosa karena ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah berdosa. Sebelum Adam diciptakan. Nah itulah yang menjadi ketimpangan kita selama ini. Karena kawan-kawan muslim, mayoritas umat Islam tidak tahu apa penyebab Adam diusir dari surga. Nah sekiranya umat muslim tahu bahwa Adam itu ditakdirkan oleh Allah berdosa sebelum diciptakan, maka manusia akan menggunakan akal. Bagaimana mungkin Allah merencanakan kejahatan untuk Adam? Ya kan logikanya kan begitu.
Adam yang bersalah, Adam yang menjadi korban dari skenario Allah Subhanahu wa taala, kok Adam yang diusir? Harusnya yang diusir yang membuat skenario itu. Siapa yang membuat skenario itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada penghakiman yang tidak adil. Seperti yang saya katakan tadi. Allah di sini kesannya, sudah nggak ada ya si satu. Allah di sini kesannya tidak mengerti apa itu keadilan. Karena Allah yang membuat skenario kepada Adam berdosa, tetapi Adam yang disalahkan. Harusnya ketika Allah membuat skenario sebelum Adam diciptakan itu ditetapkan berdosa, ditakdirkan berdosa, harusnya yang diusir itu orang yang membuat skenario. Nah, ketidakadilan Allah juga kita bisa lihat di dalam literatur seperti ini ya. Di dalam bukunya Jangan panjang-panjang, Bro. Bukan. Saya hanya membuktikan Allah itu tidak adil. Oke. Ibnu Katsir di dalam kitab Huru-Hara Hari Kiamat. Nah, di sini dijelaskan, ya. Di sini dijelaskan. Oke, waktu habis Bang Herdi. Bentar Pak, kasih subsidi biar saya selesai ya. Ini sedikit lagi. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Terus Allah menjadikan Arsy pandai berbicara. Arsy berkata, ya Allahku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Allah menjawab, diam kamu. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas siapapun. Nah, matilah Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail tidak punya kesalahan, tapi dihakimi, dibuat mati oleh Allah. Sangat ternampak jelas di sini Allah tidak mengerti apa itu keadilan. Apa itu penghakiman? Bentar. Apa itu, Bro? Itu hadis apa itu? Sebentar, kawan. Oke ya. Jadi Allah di sini sudah mematikan Jibril dan Mikail yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan, dirampas hak hidupnya. Apakah Allah itu tahu apa itu keadilan? Jadi seseorang yang merampas hak hidup orang itu dinyatakan tidak adil. Lalu bagaimana Allah itu merampas hak hidup? Allah membuat mati Jibril dan Mikail. Aduh, sudah 6 menit Bang Herdi. Oh ya, silakan. Iya, Yang sampean tampilkan itu apa itu? Itu hadis atau apa itu? Itu bukunya Ibnu Katsir, Bro. Terus riwayatnya dari siapa itu? Oke, sebentar ya, kita lihat ya. Kawan-kawan bentar dulu ya, jangan dipotong. Kita lihat ini tafsir bukan tafsir ya. Ibnu Katsir, kitab Huru-Hara Hari Kiamat. Ya. Judul aslinya sebentar, Bro. Bentar ya, bentar. Kita lihat judul asli. Saya nanya riwayatnya, Bro, bukan judulnya, Bro. Kawan, bentar dulu lah kawan, masa begitu sih? Bentar, Bro, santai aja. Oke. Nah, siapa Ibnu Katsir, Fikih, mana ya? Judul aslinya kok nggak ada ya? Kemarin ada sih. Oke. Iya, ada. Sebentar, Bro. Iya. Makanya jangan di inilah kawan. Iya, saya cuma nanya riwayatnya dari siapa tadi itu. Oh, riwayatnya boleh kita baca, tapi kita lihat dulu judul aslinya ya, bentar. Ini ada penerbit, ya sebentar ya, kita lihat biar kawan-kawan juga tahu ini buku beneran atau buku sengaja diadakan, ya kan? Saya hatam buku itu, saya cuma ngetes kamu ini. Oh, jadi kalau Bro udah tahu, judul aslinya apa Bro menurut kamu? Lah lanjut, saya tanya riwayatnya dulu. Kalau Bro hatam kan Bro tahu, pasti kan udah hatam tahu kan. Nah sekarang Bro saya tanya, judul aslinya apa kira-kira? Saya tunggu dulu, lupa. jangan balik nanya dulu, santai lah, saya punya kitab Arabnya kok. Iya, makanya saya tanya Bro, judul aslinya karena saya lagi cari ini judul aslinya apa, saya lupa kemarin dinyatakan. Bro, saya cuma riwayat aja. Judul gampang itu judul, Bro. Oke. Abul Fida ya, tempat tanggal lahir ayahnya, penglihatan pengetahuan, lupa ya judulnya, judul aslinya ya. Judul aslinya sih merujuk kepada. Saya cuma nanya riwayat. Oh riwayat, saya nggak tahu tentang riwayat. Ini buku yang sudah disahkan ya. Buku ini sudah disahkan. Kalau Bro mau membantah ya silakan dibantah kawan. Gak apa-apa. Enggak, saya cuma nanya kan setiap ada ajaran ya, setiap ada ajaran atau perkataan yang mengenai agama, maka Anda harus tahu itu riwayat dari siapa. Gitu dulu. Yang Anda baca tadi riwayatnya siapa, kan gitu. Oke, coba kita lihat ya riwayatnya dari siapa. Oke. Ini ya. Ini di sini ya, Allah berfirman matilah Jibril ya kan.
Coba lihat ke bawah, itu riwayatnya dari siapa? Dari siapa? Oke, di atas kayaknya. Bentar ya. Ini jadi banyak. Kalau Bro Hatam sih sebenarnya nggak sulit untuk membantah. Kalau memang buku ini nggak benar kan Bro bantah dengan data-data. Simple sih sebenarnya, Bro. Enggak, saya cuma nanya riwayat kok. Oke. Nah, gimana? Mau cari riwayatnya atau gimana? Iya, Atau mau Bro buktikan? kalau judul aslinya gampang bro, itu bahasa Arabnya saya ada itu loh, itu An-Nihayah Fitan wal Ahwal fi akhir zaman itu. Nah, ya udah silakan buktikan aja, Bro. Kalau memang ini Ya. sesuatu yang salah. Monggo. Enggak, saya cuma nanya itu riwayat siapa, perkataan itu kan Ibnu Katsir itu mengutip suatu riwayat, dan mungkin dia itu dari pemikirannya sendiri. Iya kan, Bro, Nah, lebih itu dapat tahu, dari Bro. mana Ibnu Katsir itu gitu. Oh, maksudnya Bro mau bertanya riwayat ketika saya tidak bisa membuktikan riwayat, jadi buku ini tertolak, begitu maksudnya? Atau? Biar selamat datang di kebenaran. Jadi Nggak apa-apa, begitu nggak apa-apa. maksudnya. Iya, iya. Lanjut, Iya, lanjut, anu. sudah poin Iya, nggak aja, apa-apa. Bro. Kalau Iya, nggak memang apa-apa, nggak Bro apa-apa, nggak apa-apa. mau sembunyi ke situ, lalu saya tidak bisa membuktikan riwayat dari siapa, Bro hak mengatakan oh itu tertolak karena tidak ada riwayat. Begitu kan maksudnya? Nggak, lanjut, lanjut. Nah, lanjut. Oke, Bagus, silakan Bang Kores. Bang Monggo, Kores, Bang Kores. 5 menit. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya menarik, Ikhwan ya, mengenai apa kemahakuasaan. Yang nanti kemahakuasaan itu kita mesti tahu takdir ketetapan Allah itu meliputi segala hal di dalam Islam. Inilah kemahakuasaan gitu. Nggak ada sesuatu pun yang bisa menetapkan takdirnya sendiri. Nah, ini. Jadi ketika Adam melakukan kesalahan, urusannya itu Allah sudah tetapkan, bukan dosanya. Karena dosa kembali kepada orang. Surah Yunus ayat 44, Allah tidak menzolimi seseorang pun kecuali orang tersebut yang menzolimi dirinya sendiri. Di Biblos ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, lalu kemudian kemahakuasaan juga itu, ini Ikhwan, kita mesti tahu, kemahakuasaan itu meliputi kemahatauan. Jadi tahu apa yang terjadi. Nggak tahu apa yang terjadi, tidak maha kuasa. Kan gitu. Nah, ini setelah gua paparkan apa itu kemahakuasaan, yang perlu diketahui oleh kawan-kawan Kristen dan juga Islam adalah di dalam perjanjian baru semuanya itu tidak ada kemahakuasaan karena tidak ada takdir. Semua orang menentukan sendiri nasibnya masing-masing. Adam sama Hawa itu Tuhan nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba loh, kok makan buah? Wah, kamu ini kurang ajar gitu. Tuhan nggak tahu apa-apa, tidak maha kuasa gitu. Perhatikan. Nah, kita sekarang main ke data ya. Mari kita buktikan di sini. Tunggu dulu. Kita putar dulu kameranya. Save. Nah, di sini ya. Nah, di sini kalau kita baca ini seperikop-perikop ini lihat. Nah, pertama kita lihat ketidakmahakuasaannya Tuhan. Kejadian 3 nomor 9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini kan nggak maha kuasa, nggak tahu apa-apa dia ada di mana. Padahal Gan Eden kan kecil ya, ya nggak? Gan Eden tuh kecil loh, tapi dia nggak tahu gitu. Kenapa? Karena tidak maha kuasa. Jadi semua orang itu free will, semua orang itu berkehendak bebas, itu loh. Nah, kita lihat lagi, lalu kemudian, nih di sini Tuhannya nanya lagi. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ini nggak maha kuasa gitu. Jadi jangan ngomong soal maha kuasa ketika semua orang bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri. Gitu loh, Her. Bedakan gitu. Jadi sebenarnya Herdi itu benar setengah gitu. Itu free will, itu benar. Yang salah itu ketika ngomong ada nubuatan, itu salah. Karena nubuatan itu kan datangnya dari Tuhan. Ini enggak dari orang. Tuhannya tuh nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa Tuhannya. Itu ya, tolong dipahami oleh kawan-kawan Kristen gitu. Lihat, ini ada 2. Pertama yang di 9, nggak tahu di mana Adam. Ini kejadian 3. Lalu yang kedua itu nggak tahu si Adam sama Hawa udah ngapain. Nah ini nggak tahu apa-apa ini. Jadi jangan sok-sokan melawan Islam yang Tuhannya maha kuasa dan takdirnya meliputi segala hal gitu. Itu yang dibedakan ya. Perhatikan lagi berikutnya. Contoh ketidaktahuan Tuhan. Ini kan Roh Kudus itu kan mengilhami penulisan ya.
Roh Kudus kan mengilhami penulisan. Nah, kita lihat di sini. Markus 14 nomor 51. Ada seorang muda, ini waktu Yesus mau digiring ke Golgota dia. Nah, di sini ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menatapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini Tuhannya tahu nggak? Tuhannya tahu nggak ini? Siapa nama orang yang bugil ini ketika Yesus disalib? Kalau gua rasa sih Yesus, karena Yesus tidak disalib dalam keimanan Islam gitu. Lalu kemudian si Yesus ini dinamakan Sarjis di dalam keimanan Islam. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu tidak maha kuasa, nggak tahu apa-apa. Ini gue bawa dalilnya. Ini nggak tahu. Ini tanda tanya ya, nggak tahu. Terus ini juga dia nggak tahu gitu. Lihat-lihat. Lalu kemudian ketidakmahakuasaannya Tuhan yang nggak tahu apa-apa ini membuat orang-orang itu menjadi mati. Nggak percaya, kita lihat di sini. Di sini, Yeremia 42 nomor 10. Jika ini tuh menceritakan orang-orang Israel zaman Nabi Yeremia yang terkena terkena malapetaka. Lalu kemudian Tuhannya ngomong apa coba setelah ngasih malapetaka? Ini perhatikan di sini. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Lah, Tuhan atau satpam? Kok nggak tahu gitu loh? Waktu habis, Bang. Di sini ya acara puncaknya di sini. Penyaliban Yesus itu bukan nubuatan. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Penyaliban Yesus itu adalah kehendak dari siapa? Kita lihat Yohanes 19 nomor 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kita ulang ya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Dar, selamat datang di kebenaran. Ternyata yang maha kuasa itu adalah imam-imamnya Yahudi. Karena penyaliban itu nubuatannya imam-imam Yahudi. Pertanyaan gua kepada lu, di mana Yahweh menyatakan bahwa Yahweh akan menyalibkan Yahweh? Kalau misalnya kayak begitu, Tuhan lu maha kuasa. Kalau nggak ada ya udah, Tuhan lu tidak maha kuasa. Dan imam-imam Yahudi inilah penguasa sebenarnya. Thank you. Oke, silakan Pak Gersi. Oke, pindahkan saya bro ke layar yang besar. Oke. Ya. Jadi Kores membawakan syubhat bahwa Tuhan itu tidak tahu, makanya dia bertanya kepada Adam. Tetapi Hashem Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, lanjut lagi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di situ, di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon situ, di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Hashem Elohim kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, jadi di sini bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan. Tetapi ada nilai pengajarannya di sini. Apa nilai pengajarannya? Tuhan ingin manusia itu mengakui dengan jujur bahwa dia itu bersalah. Itu nilai pengajarannya. Karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan menyelidiki hati. Jadi apa nilai pengajaran dari Tuhan bertanya ini? Yaitu kejujuran manusia mengakui di hadapan Tuhan dia bersalah. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dibohongi. Oke, kita baca di mana ya? Di dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Hashem yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, jadi di situ dikatakan Tuhan itu maha tahu. Sama seperti di dalam Amsal ya. Amsal 20. Bentar ya. Amsal 20 ayat 27. Oke. Roh manusia adalah pelita Hashem yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya.
Jadi apa Tuhan berkata di sana bertanya itu? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin Adam mengakui. Nah, Adam kan akhirnya mengakui kan? Lalu mereka saling menyalahkan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tahu mereka seperti itu bersalah, mereka telanjang. Tuhan tahu mereka udah makan buah, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin pengakuan manusia tersebut bahwa dia sudah melanggar hukumnya, bahwa dia sudah melanggar aturannya. Itu manfaatnya. Nah, kalau itu saya balikan, itu sangat gampang, bro. Ibaratnya begini ya. Ini hanya kisi-kisi aja. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Nah, seperti di dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat 30. Nah, ini apa nilai pengajarannya? Ya kan? Di sini. Ingatlah pada hari ketika Allah bertanya kepada neraka jahanam. Allah bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Allah bertanya kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, adakah tambahan lagi? Apa nilai pengajarannya di sini? Allah bertanya kepada neraka kalau neraka itu sudah penuh, ya kan? Ya, oke. Nah, tentang free will ya, sudah saya jelaskan dari tadi, free will itu adalah kehendak bebas. Tuhan membuat aturan, ibaratnya negara ini ya, bro. Negara melarang membunuh. Lalu ada manusia yang membunuh, ya tentu akan dihukum. Jadi aturan itu bukanlah sesuatu yang bersifat ditetapkan. Jadi ketetapannya seperti tadi Kristus. Nah, Kores bertanya, apakah ada ketetapan Tuhan itu mati? Ya di dalam Alkitab sangat banyak, bro. Contoh ya, saya buka di dalam Ayub. Salib bukan mati, salib. Salib, oke, disalib, oke. Ayub, nah kalau disalib itu kan Mesias. Dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Ayub 25. Ayub 25, Ayub 25 ayat 9. Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Oke. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, seperti tertulis di dalam Zakaria 12. Zakaria 12 ya, kita buktikan ya. Ini juga yang sering ditolak, bukan hanya Islam yang menolak ya. Kawan kekristenan juga menolak ayat ini. Nah, Zakaria 12 ayat 10 ya. Nah, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Akunya adalah Tuhan ya. Keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepadaku sebenarnya ya. Kepadaku yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia yang seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi Tuhan semesta alam sudah menubuatkan bahwa baitnya ketika hadir, tubuhnya ketika hadir itu akan mati. Untuk apa? Tujuannya untuk penyelamatan manusia. Kenapa demikian? Oke, Karena waktu manusia habis Bang Herdi. habis ya, sedikit ya waktunya, bro. Sebenarnya ditoleransi aja kawan. Kita kan ini diskusi semua beradab. Biar penjelasannya enggak ini. Nanti yang lain kan nggak kebagian itu Bang Kores sama Ustaz. Enggak, saya tetap fokus ke topik. Oh ya silakan, enggak apa-apa. Boleh sedikit ya, Bang Ustadz, Bang Kores. Lanjut Bu Rahma. Oke, tadi tapi aku nggak usah ya, ini kemahakuasaan kita bahas ya, nggak usah ke dosa waris dulu kali ya. Tapi gini ya, aku lanjut tadi perkataan pembahasan Bang Kores ya, kemahakuasaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana Yesus atau Tuhan harus turun ke bumi untuk menebus dosa, ya kan? Nah, di mana kemahakuasaannya? Kembali lagi kita bertanya, di mana kemahakuasaannya kalau dia sendiri yang harus turun ke bumi loh, yang harus mati konyol, disalib, ya kan, disiksa, dihinakan. Di mana kemahakuasaannya Tuhanmu, ya kan? Kalau dia maha kuasa, dia kan bisa mengampuni. Kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Nah kan di situ ada kata-kata dosamu sudah diampuni. Berarti bisa mengampuni kan? Belum lagi mana banyak ayat pertobatan. Ya kan? Dosa anak tidak menanggung dosa ayahnya, atau ayah tidak menanggung dosa anaknya. Banyak ayat pertobatan di Bible. Nah, itu hanya menyambung tadi ya. Di mana kemahakuasaan Tuhanmu kalau dia pula yang harus turun untuk mati menebus dosa-dosa. Padahal dia bisa mengampuni dosa. Silakan lanjut Ustadz. Iya. Aku dulu ya, Ustaz ya. Dikit aku. Ini Bang Kores, yang Ya. satunya saya turunkan ya, ganti yang lain ya. Iya ya. Oke.
Kita buka cam dulu. Her, 5 menit Bang Kores. siap. Her, tadi tuh gua nggak nangkep ya, mungkin gua ini ya, nggak mendengar atau gimana gitu. Jadi gua nggak nangkep gitu di ketika lu membuktikan Yahweh itu mengatakan dia akan menyalibkan Yahweh gitu. Karena sepemahaman gua dalam Biblos yang menyalibkan itu ya imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi ngomong salibkanlah dia, lalu terjadi. Itu nubuatannya imam Yahudi, bre. Makanya di sini tuh kita harus sepakat di sini. Islam itu maha kuasa. Karena nggak ada tuh Islam di kisah Nabi Adam nanya-nanya dulu tuh. Nah, kenapa ini makan buah kuni gitu-gitu tuh nggak ada tuh. Yang ada tuh soal apa tuh iblis gitu kan, iblisnya tuh ngapain dia itu memberontak lalu kemudian Allah tetapkan begitu-gitu tuh. Kalau Tuhan lu kan jelas-jelas banget. Yang seharusnya nggak ditanya gitu loh. Di manakah engkau? Apa nilai pengajaran dari di manakah engkau Adam? Gan Eden segede apa sih Gan Eden gua tanya? Gede mana sama Bandung? Gede mana sama Surabaya? Gede mana Gan Eden? Segede gitu doang nggak kelihatan sama Tuhan lu. Apa yang maha kuasa? Coba gua tanya, apa yang maha kuasa? Makanya balik lagi penyaliban itu ya kawan-kawan Kristen itu datang dari imam Yahudi. Nih gua putar dulu kameranya. Tunggu. Karena si Ardi malah nggak nyambung, dia bawa penebusku hidup, apalah itu penebusku hidup yang gitu-gitu. Bukan itu, Her. Penebus itu bukan yang gitu-gitu yang gua tanya. Ini loh, ketika imam-imam Yahudi, kepala penjaga itu melihat dia, mereka berkata apa? Ini nubuat ini, salibkan dia, salibkan dia. Diterima kenyataannya dong. Penyaliban itu datang dari nubuatannya imam Yahudi gitu. Kenapa? Karena Tuhan lu tuh tidak maha kuasa. Ini kita lihat contohnya yang di sini. Kejadian Adam dia nanya-nanya ini di manakah engkau? Apa coba ini? Terus di sini lagi apa yang telah kau perbuat ini ngapain, Her? Lu bahas apa? Sirah Nabawiyah. Lu bahas apa tadi? Hadis gitu. Gua langsung ke vital keimanan lu, kitab suci lu langsung ini gua blender. Karena sejatinya Biblos lu ini kan kitab suci, perkataan Tuhan katanya. Inilah Tuhan, lu terima kenyataannya. Diterima dong kenyataannya Tuhan lu ini tidak maha kuasa. Tuhan lu tuh nggak tahu apa-apa. Serius. Lebih tahu Paulus. Bahkan soal Islam pun lebih tahu lu, Her, daripada Tuhan lu. Coba di mana Yahweh ngomongin Islam? Nggak ada, bre. Di mana Yahweh ngomongin Kristen? Gak ada. Kenapa? Karena Yahweh gak tahu apa-apa. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Tuhan lu gak tahu apa-apa. Penyaliban datangnya dari imam Yahudi. Kalau Islam semua yang ada di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sudah. Selamat datang di kebenaran. Silahkan Ustaz Wafi, aku wakafkan waktuku. Oke, jadi gini Bro Herdi. Ini perbedaan ya antara Islam dengan Kristen. Islam ketika ditanyakan apapun, Her, itu pasti ada riwayatnya, pasti ada dalilnya. Sedangkan Mas Herdi ketika ditanyakan Mas Kores, kenapa Tuhannya bertanya? Kenapa Tuhannya kok tidak tahu? Bro Herdi tadi menjawab, itu sedang menunjukkan bro, belas kasih keadilan Tuhan, beginilah begitulah. Itu kan asumsi sampean. Itu asumsi Anda itu. Mana data Anda? Tafsiran mengatakan seperti itu, maksudnya itu mana datanya? Kan tidak ditampakkan kan datanya kan? Malah nampakkan hadis sama ayat. Nah, kalau masalah ayat bro, ayat yang kamu bawa surah Qaf contohnya ya. Ini saya jawab ya. Ini surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka jahanam, hal imtala'ti, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid, apakah butuh tambahan lagi? Nah, apakah ini menunjukkan Allah tidak tahu? Nah, kalau belajar bahasa Arab, Herdi, ini namanya istifham ala sabili tahqiq. Ini ya. Ini coba kamu buka. Kamu kan sering punya, sampean kan punya tafsir Qurtubi, bro. Bahkan punya terjemahannya. Bacalah itu, jangan diambil comot-comot yang bikin syubhat aja. Ini tafsir Qurtubi.
Ini ya. Coba baca Her. Ini adalah wahadha al-istifham ala sabilit tasdiq li khabarih. Ini adalah pertanyaan Allah untuk menunjukkan kebenaran atas apa yang telah dikabarkan Allah. Wa tahqiq li wa'dihi, dan kenyataan atas janji Allah. Wa ta'riq li a'daihi, dan Allah sedang marah kepada musuh-musuhnya. Wa tambih li jami'i ibadihi, dan warning bagi seluruh hambanya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman di ayat sebelumnya, bro, di ayat yang lain, bahwa Allah akan memenuhi neraka dengan isi manusia, kemudian iblis dan kawan-kawannya. Akan Allah penuhkan neraka itu dengan mereka. Makanya Allah bertanya di sini, istifham pertanyaan itu untuk menunjukkan kebenaran Allah akan memperbanyak, akan memenuhi full neraka itu isinya manusia yang bermaksiat dan iblis dan setan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Allah ini sedang begini loh. Kalau saya contohkan ya. Ayo, kalau belum full akan aku fullkan, karena di ayat lain Allah sudah berjanji akan memfullkan, akan apa namanya ya? Kalau bahasa simpelnya apa menfullkan itu? Memenuhi neraka itu dengan wannasi ajmain, manusia, setan, iblis. Jadi kalau belum full, difullkan lagi oleh Allah, begitu. Karena di ayat-ayat lain Allah sudah mengatakan bahwa neraka jahanam itu akan full dengan apa? Dengan manusia, setan, iblis dan lain sebagainya. Begitu, bro. Tafsir Qurtubinya dibuka, bro. Begitulah tambahan dari saya. Nah, saya ada datanya gitu loh, bro. Tidak seperti Anda barusan ketika ditanyain Mas Kores, kenapa Allah itu bertanya? Kamu menjawab, oh itu Tuhan sedang menuju. Nah, tafsiran seperti itu di mana? Datanya di mana, bro? Gitu loh. Sekian. Ini ada Mbak Natalia. Ada yang mau ditambahin? Mbak Natalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Laki-laki aja, bro. Kenapa itu? Wanita nggak boleh berbicara ya? Kasihan sekali. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut aja Bang, Mbak Natalia. Lanjut, Iya, Mbak ini kok Natalia. kayak ada yang alergi gitu apa gimana ya? Nggak, maksudnya gini loh, Ukhti Khadijah, kalau misalnya wanita ngobrol di kumpulan jemaat itu nggak sopan. Iya. Iya, betul. Ada dalilnya itu memang ya. Iya. Perempuan itu memang seharusnya berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh gitu ya di Timotius ya, 1 Timotius 2 ayat 11. Ini karena khutbah kok. Lanjut lah, Mbak. Iya. Ini Gini kawan, saya itu nggak suka diskusi dengan perempuan. Ibu Rama itu saya dari tadi sebenarnya nggak mau menanggapi ya. Bro kan tahu saya nggak suka diskusi dengan perempuan karena saya punya argumen ya. Ada yang argumen yang tidak layak untuk diterima oleh perempuan, data-data yang tidak layak diterima perempuan itu mau Iya. diskusi ya bisa dipahami ya. Oh, Oke. saya paham. Anda pasti ini ya, soalnya Anda itu punya acuan dari 1 Timotius 2 ayat 13 ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, lagi pula bukan Nggak apa-apa Adam bro yang kalau tergoda, memang roomnya. melainkan perempuan itulah yang tergoda Kalau dan bro jatuh ke dalam memang dosa. sengaja menaikkan Jadinya perempuan punya supaya saya perempuan pergi itu nggak selalu masalah. disalahin. Saya izin turun saja. Yo, Kenapa? Kok oke. takut? Kok takut Jangan sih? baper gitu toh Bang Herdi. Iya, jadi sebenarnya Wapi udah tahu saya itu nggak pernah debat dengan perempuan. Nah kalau Loh. dia sengaja menaikin perempuan, Perasaan dari tadi Bunda Rahma oke-oke saja kok. iya, Iya. saya tidak menanggapi beliau dari tadi bro. Iya, tapi nggak pakai kabur juga kali tadi. Bukan Her, gini loh, berarti mereka tuh kuat mendengar argumen lu. Lanjut aja. siap, ya. Kan dikasih timer. Nah, ini ya, ayat barusan kawan ya. Ayat janji Allah akan memenuhi neraka dengan manusia, iblis dan lain sebagainya. Ini ya di surah As-Sajdah ayat 13-nya ini. Oke, waktunya kok Walakin panjang haqqal sekali qawlu ya. minni la 5 amla'anna menit. jahannama minal Oh, jinnati. ini saya- Nah, ini ya. Jangan dipotong
dulu lah bro. Bentar kok. Ini saya bacakan Oh ayat. ya, silakan. La'amla'anna sungguh aku akan memenuhi la'amla'anna jahannama neraka jahannam minal jinnati dari kalangan jin wan nasi dan manusia ajmain seluruhnya. Ini ya. Ajmain. Surah As-Sajdah ayat 13. Makanya Allah tadi bertanya di surah Qaf 30 yang dibawa Bro Herdi, kalau belum penuh akan dipenuhi karena Allah sudah janji akan memenuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Sekian. Lanjut, Mbak Natal. Oke, Bang Edi. Iya. Ini Waktunya gimana nih? 100 Tadi Oke. siapa sih itu namanya? Bang Mbak Herdi. kalau bisa bertanya, menyimak aja, biarkan diwakilkan oleh Kores dan Ustadz Kenapa Wafi udah cukup. sih? Bang Herdi santai aja lah, nggak usah panik gitu Bang Herdi. Iya ini waktu saya, boleh bro layarnya? Nah, Mbak Natalia mau menyampaikan 1 menit dulu, Bro. Tuh, aku sampein 1 menit dulu ya. Ini Lanjut, tadi Mbak. sebentar Ustadz Wafi sebelum aku sampein ya, soalnya ini juga baru nyimak gitu. Tadi ini ngebahas tentang Tuhan ya, ketuhanan gitu ya. Ada yang nggak maha tahu apa gimana nih tadi? Ya, tentang takdir, Mbak, takdir. Gitu. Iya, jadi memang kalau kita lihat ya, Tuhan sebenarnya ini ya, aku sih ngelihatnya di terjemahan yang udah beredar sekarang gitu ya. Itu di perjanjian lama ataupun perjanjian baru gitu. Sebenarnya tuh ada hal-hal yang aneh gitu. Kayak di perjanjian lama dulu deh ya. Tuhan di perjanjian lama, Keluaran 31 ayat 17. Di situ Tuhannya beristirahat gitu. Bahkan di versi lain kita lihat Tuhannya itu menyegarkan diri gitu ya. Versi MILT atau apa gitu, aku lupa itu, lihat aja nanti di Alkitab Sabda itu ada. Nah, jadi di situ setelah hari penciptaan selesai, Tuhannya istirahat. Biasanya sih kita kalau istirahat karena kita udah kelelahan ya. Nah, di situ Tuhannya istirahat, berhenti bekerja. Apa jadinya kalau Tuhan berhenti bekerja gitu? Tapi kalau orang-orang yang senang Tuhannya istirahat gitu, mungkin capek atau lelah atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya kalau mereka nggak masalah. Dan kalau di perjanjian baru, ini anehnya ini Yesus yang dituhankan. Nah di situ ya tahu sendirilah seperti apa Yesus dengan doktrin 100% 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi kita lihat juga 100%-nya manusia terus. Gitu. Jadi ketuhanan mana gitu loh yang mau dipakai. Dan juga nah ketuhanan mana nih juga aku pengen tahu juga sih dari Bang Herdi ya, katanya kan nyuruh aku nyimak. Monggo nanti Bang Herdi bisa jelasin. Ketuhanan Anda sebenarnya Tuhan Anda itu siapa sih? Anda ngeklaim siapa Yahweh ya. Terus tapi begitu ada perjanjian baru Anda ngeklaim Tuhan Anda Yesus gitu. Karena dari mana asalnya Yahweh tiba-tiba jadi Yesus? Sedangkan kalau kita lihat ya, ada yang namanya perjanjiannya Yahweh ya. Kalau di perjanjian lama kan kalian bilang Tuhannya itu Yahweh gitu ya. Jadi Tuhan dalam perjanjian lama itu pernah berjanji kepada Abraham dan keturunan-keturunannya bahwa Allah itu akan tetap menjadi Tuhan gitu loh. Coba aja lihat di Kejadian 17 ayat 7. Di situ Tuhan akan mengadakan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham serta keturunan-keturunan Abraham turun-temurun. Bahwa Tuhan itu adalah menjadi perjanjian yang kekal supaya Tuhan menjadi Tuhannya Abraham dan juga Tuhannya keturunanmu. Kalau ayatnya sih bunyinya gini ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ya, ayatnya itu Kejadian 17 ayat 7. Simple loh di situ perjanjiannya. Loh, ini orangnya kabur ya? Kabur nantinya, Bro. Kabur dia. Kasihan dia ya. Kok malah kabur ya? Ya itulah. Berarti dia masuk ke sini bukan nyari kebenaran berarti Ustadz. Pengen nyari pembenaran ya.
Enggak, kaburnya tadi sudah sama Ustadz Wafi ditanya masalah riwayatnya itu dari mana, itu sudah bingung Bang Herdi gitu. Udah kejang-kejang panik gitu ya? Iya, sudah panik itu, pukulan berat Waduh. itu, tamparan nih. Gemes nih. Padahal belum tuntas nih nanyanya nih. Kenapa ya dia? Belum tuntas nanya. Udah Loh, kabur. aku yang heran itu ya, yang heran